menjelajah keindahan Dukuh Gomang dan menyaksikan panen jagung yang melimpah. Pernahkah kamu mendengar tentang Dukuh Gomang? Sebuah tempat dengan keindahan alam yang masih asri dan tradisi pertanian yang terus dijaga. Kali ini kita akan mengeksplor pesona Dukuh ini lebih dalam, menikmati pemandangan yang menenangkan, dan tentunya ikut merasakan keseruan panen jagung langsung dari ladang. Bagaimana proses panennya dan seperti apa suasana di tengah hamparan ladang jagung yang menguning? Yuk ikuti perjalanan seru ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, Cak Neng dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan Mbak Segera Channel, sumber inspirasi menuju desa yang madani. Oke Kang Mas, saat ini saya berada di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban Kang Mas ya. Kabar-kabarnya memang ada sebuah makom di atas bukit Kang Mas ya. Dan itu dikelilingi oleh hutan Kang Mas ya. Jadi naik. Tapi jangan lupa di sana juga ada sebuah pondok pesantren yang sangat luar biasa ya. Seperti apa keunikannya ya, kita akan shoot Kang Mas ya. Ikuti saya. Kalau sana itu arah Jatirogo Kang Mas ya. Nah, terus kalau sini Kang Mas, ini arah Bojonegoro Kang Mas ya. Nah, tapi kita hanya menuju ke atas Kang Mas ya. Sebelum kita lanjut panen jagung, kita mau ziarah dulu Cak ke makam Mbah Abu Bakar Said. Oke, langsung saja, let's go. Assalamualaikum.
Ini adalah makam Mbah Abu Bakar Said, Kang Mas ya. Seperti biasa kita akan ziarah dulu Kang Mas ya. Habis ziarah ya Kang Mas ya, tapi kita ingin keliling kampung ini Kang Mas, namanya Dusun Gomang ya. Nanti kita akan menceritakan sejarah tentang Mbah Abu Bakar ini ya. Kang Mas, ini pagi buta kita dari rumah ya Kang Mas ya, dan ini sampai sini setengah 8. Kita akan keliling area sini Kang Mas ya. Di tengah gemerlapnya dunia, remaja putri ini walaupun masih kuliah, tapi ia tidak malu membantu ibunya panen jagung. Nah, ini bisa kita tiru, Cak. Jangan pernah gengsi ya. Hehehe. Panen jagung ya. Wah, wong Gomang gondang tenan. Iki sekilo piro, Mbak? Mboten ngertos sak ibu. Gini sinten, Ibu? Nggih, Oh, mboten Ibu Nyai, mboten. mboten. Oh, Ibu Nyai. Kono ya. Ibu Nyai ya padha wae. Panen. Ya. Sampean asli Gomang. Sini ya. Oh, asli sini. Terus sekolah SMK? Iya, dulu SMK. Dulu SMK. Sekarang masih kuliah Sekarang masih kuliah. Kuliah di mana sampean? di Wonogiri. Di Wonogiri, malah tuh saya. Ya, Wah. Semester berapa? 6. Semester 6. Mantap. Iya. Terus wah, gak ono gengsi blas ya sampean ya. Wah, juara tenan. Tetap sekolah, kalau di rumah tetap membantu orang tua Mbak ya. Nah, itu namanya anak yang taat pada orang tua, dan tidak ada istilah gengsi. Gengsi orang mangan. Wong Gomang jan petel-petel ya. Mbak, matur suwun ya. Saya tak ke sana. Monggo. Oksigennya luar biasa Kang Mas ya. Kampung yang masih asri. Ini namanya Dusun Gomang Kang Mas ya. Dusun Gomang ikut desa Lajulor, kecamatannya Singgahan, ikut Kabupaten Tuban, Jawa Timur Kang Mas. Wah, luar biasa. Oke, kita lanjut panen jagung yang melimpah ini, Cak.
Tidak sengaja Kang Mas ya, kita jalan explore setelah ziarah kita menemukan petani yang panen jagung Kang Mas ya. Kita di atas bukit Kang Mas ya. Ya, nak foto. Imar, Foto, nak foto. nang mulai Jumat-Jumat. Jumat-Jumat Jumatan. Wis semah ya. Wayahe mulai ya. Berarti Mam asli Kembang toh itu. Wong Sarang. Sarang. Ada-ada iki pengen ketemu sampean lah. Dulur Gomang ya. Dulur sepiro? Kalau dulur kemundalan. Bener. Dulur Islam. Dulur Islam. Iya. Terawong tani. Terawong tani yo pinter ya. Dia anak piro? Aku loro. Oh, ngeri Kang Mas ya. Naiknya kita ngus-ngusan. Jadi sengaja kita tidak shoot ya. Jadi baru kali ini kita shoot ya. Ini sudah siang hari Jumat ya. Di sepanjang sana Kang Mas ya, itu daerah dekat Senori kalau tidak salah ya, Kecamatan Senori, Kecamatan Bangilan itu Kang Mas ya. Itu daerah Senori, Bangilan ya. Adem Mas ya. Adem ya, adem ya. Iki nek raca nom-nom wis meleyot dengkule. Lagi munggah tok nggo weteng sabote ngene. Iku tage yuk Tin, iku tage. Ya, ayo kita kasih foto. Ya aku wis pol kabeh lho ora duwe catatan bon lho. Yo tak tara lah Gak. Sabupan rayap. Yo tak tara ngono kok. Ya. Rese keku. Adem ya. Nek adem guyang-guyu, nek panas merengut. Oke. Ini petang sak rajak lho. Sinopo Di karo weteng. tak praira ini. Buka nondine. Wah, apa sih ya? Delok jagungnya. Jagungnya yang paling gede. Oh, lihat. Pas panen jagung ya. Buka napa ini lho guna itu. Nasa. Dena pira kowe? Padang. Nah, ben merkune ben.
Wong lanang apa Indiana? Iya iki lho. Wong lanang apa Indiana? Wong lanang iki ra ndek anak, sing ndek anak ibuke. Ngono. Mana li, teh foto li. YouTube li. Wah, ono ati bapak anak. Nanti taleni. Itu tukang jahit di rono. Wis ana sing tukang jahit. Lha iki nek ngusungi karo apa iki? Iki bangkai londa. Loh, sepeda iso munggah rene. Ah, lah tuk kono lho lor gunung. Wah, tenan to ora. Dari kok sawah nang bangkai kalau wae, salah tri-trilan. Lah iku sing ngusungi. Ora usah ngusung udah tok kene. Oh, sepeda ya. Wah, ademe. Yo kurang yo. Kenapa? Proses panen jagung ya. Wah, Tuban itu terkenal dengan komoditas jagung ya. Terbesar kayaknya di Jawa Timur itu Tuban. Dan Kang Mas, Mbak Yu, Cak Neng seperti itu ya. Desanya namanya Lajulor, Kang Mas ya. Dan di sini ini pedukuhannya Kang Mas, namanya Dukuh Gomang Kang Mas ya. Kita sudah ziarah tadi ke makam Mbak Abu Bakar ya. Gini Kang Mas, Mbak Abu Bakar itu seorang yang sangat luar biasa. Beliau waliullah ya. Mbak Abu Bakar ini ada referensi yang menyebut bahwa beliau termasuk orang Kalang itu zaman Majapahit Kang Mas ya. Orang Kalang ini hidup nomaden Kang Mas. Jadi beliau berpindah-pindah seperti itu. Tapi untuk beliau Mbak Abu Bakar ini memang tokohnya seperti itu ya. Jadi orang terpandang lah ya. Beliau mengawali dakwah di Dukuh Gomang ini ketika banyak sekali warga Gomang ini nganu Kang Mas ya, mengikuti aliran lain ya, belum beragama Islam Kang Mas ya. Punya aliran lain namanya Sabto Darmo Kang Mas ya. Sabto Darmo itu aliran yang hampir mirip-mirip dengan itu keyakinan orang Jepang Kang Mas ya. Jadi kalau matahari terbit itu dia akan menghadap ke timur seperti itu Kang Mas ya, untuk ritualnya. Dan orang Gomang ini kolot-kolot semua Kang Mas ya, sangat ortodok ya, seperti itu. Ketika Mbak Abu Bakar ini dakwah di Dusun Gomang ini memang orang Gomang itu ndak ngereken, bahasanya itu apa ya, memicingkan mata sebelah ya, seperti itulah. Dan mereka menantang seperti halnya cerita-cerita kaum Yahudi seperti itu ya. Menantang kalau kamu bisa melakukan hal, ada beberapa hal yang ditawarkan, maka kami akan
mengikuti arahanmu dan masuk ke agamamu. Itu kata orang Gombang pada saat itu Kang Mas. Dan ketika itu Mbah Abu Bakar juga mengatakan bahasanya apa yang bisa saya lakukan kan seperti itu kan. Jadi warga Gombang itu mengatakan kalau kamu bisa mengeluarkan mata air dari sini, dari batu-batu kapur itu Kang Mas ya, dolomit ya, maka kami akan mengakui, karena bahasa mengakui itu karena orangnya belum menganu Kang Mas, belum klik ya. Tapi Mbah Abu Bakar ini waliullah Kang Mas ya. Jadi ketika beliau mengambil lidi itu loh, lidi aren itu Kang Mas ya, dan ditancapkan di batu yang kandungan batu-batu gambeng itu loh Kang Mas, karena itemnya itu seperti itu ya, dolomit ya, maka menyemburlah air dari batu-batuan itu Kang Mas ya. Terus jadilah tadi semacam sendang itu, dan itu mata airnya besar sekali Kang Mas, dan tidak habis-habis, dan itu di atas gunung Kang Mas ya. Bisa nanti dibuktikan lah sampai sekarang Kang Mas ya. Tadi kita sudah shoot ya, seperti itu. Dan itu pun dengan pembuktian seperti itu, warga Gombang waktu itu masih kolot Kang Mas, belum menerima 100%, ya paling ya 50% lah. Dan ada tantangan lagi Kang Mas, ketika tawaran ini disodorkan ke Mbah Abu Bakar, diamini, yaitu berupa mengeluarkan mata air yang warnanya merah itu Kang Mas ya. Dari Mbah Abu Bakar ya tidak ada masalah, dan itu memang Mbah Abu Bakar pun menurutinya, dan kuasa Allah ya, Mbah Abu Bakar sama ya, menancapkan lidi seperti itu dan keluar mata air yang berwarna merah. Dan pada akhirnya daerah itu dinamakan Banyubang. Banyubang itu banyu yang air yang berwarna merah, dan itu ada di sebelah sana Kang Mas, Daya itu ya, Timur Daya itu ya desanya, bisa dibuktikan. Dan mohon maaf, makamnya Mbah Abu Bakar itu memang seperti itu Kang Mas, dan tidak mau diramut karena berkali-kali dibuat bagus, tidak mau, ada-ada saja. Jadi ya kadang roboh, kadang terbakar, dan seperti itulah beliau mboten kersa. Dan belum sampai di situ ceritanya Kang Mas ya. Ketika warga Gombang ini sudah masuk Islam, banyak yang masuk Islam itu Kang Mas, Mbah Abu Bakar itu punya murid ya yang diandalkan ya, dan beliau berpesan bahwa beliau mau tirakat seperti itu ya, mau bermunajah, mungkin ya kalau bahasanya dulu bertapa seperti itu ya. Mengasingkan diri seperti itulah. Warga Gombang dipasrahkan oleh muridnya ya. Tapi setelah beberapa tahun lamanya, Mbah Abu Bakar ini dibisiki oleh suara yang memang mengatakan bahwa muridnya yang dipasrah itu hanya diam saja dan tidak bergerak Kang Mas ya. Dan itu Mbah Abu Bakar terus akhirnya tidak jadi istilahnya terus beliau menghampiri muridnya yang memang betul-betul pada saat itu memang berdiam diri Kang Mas ya, tidak bergerak sama sekali, sehingga warga Gombang ini kembali seperti semula ya, masa-masa ortodok itu. Dan pada saat itu ya, manusiawi lah, marah, seorang guru marah itu manusiawi ya. Tapi marahnya guru itu sebetulnya mendidik Kang Mas ya. Tapi mungkin tidak terkontrol waktu itu, beliau mengatakan kamu itu berdiam diri semacam batu atau gimana ya itu, sehingga itu berubah menjadi gunung yang sekarang dinamakan Gunung Pule. Itu lokasinya ada itu yang mau naik puncaknya Dusun Gombang itu ada namanya Gunung Pule Kang Mas. Dan
Mbak Abu Bakar nibakno unen-unen Kang Mas ya. Nibakno unen-unen itu bahasa Jawa ya. Kalau sekarang mungkin sabda lah ya. Desa Gomang ini akan mulia ya, akan mulia gemaripah lo jinawe seperti yang diharapkan oleh Mbak Abu Bakar. Agama Islamnya juga luar biasa ya. Itu kalau ada jago dari barat daya seperti itu. Nah, untuk spesifiknya kita bahasa-bahasa Jawa kurang memahami ya, tapi intinya bahwa nanti Gomang ini akan Islam kafah seperti itu ya, dan ekonomi gemaripah lo jinawe itu kalau ada seorang ngalim yang berasal dari barat daya. Nah, setelah itu bertahun-tahun dan Mbak Abu Bakar wafatnya itu kisaran abad ke-15 Kang Mas ya. Dan betul muncul ada seorang yang ngalim sekali ya. Beliau keturunan dari keraton juga ya. Bukan hanya alim di bidang ilmu agama, tapi ngalim di bidang sejarah Kang Mas ya. Dan itu bisa dibuktikan Kang Mas bisa sowan nanti di Gomang ini hari ini ya. Ya. Itu sudah ada pondoknya, dan pondok itu sudah hampir setengah abad lah Kang Mas ya berdiri ya. Pengasuhnya dan pendirinya itu masih sugeng ya. Masih sugeng sampai sekarang. Beliau sudah ambal warso atau memang berusia 73 tahun Kang Mas. Nama beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Pangeran Panji Nur Nasro Hadiningrat. Kang Mas bisa suwan ke sana ya. Beliau adalah orangnya humble dan enak sekali diajak bicara. Dan mohon maaf Kang Mas, kami tidak bisa menampilkan pondok pesantrennya karena memang belum ada izin seperti itu ya. Lain waktu lah ya. Jadi seperti itu kisahnya Kang Mas, dan kita tadi sudah keliling desa ya. Interaksi dengan warga desa. Sekarang betul-betul persis yang digambarkan oleh beliau Mbak Abu Bakar ya, seperti itu. Jadi Kang Mas, saya kira sudah cukup ya. Selalu ikuti Kang Mas episode-episode Ngombak Segoro yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengikuti kegiatan Ngombak Segoro hari ini. Ikuti terus explore kita dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di konten selanjutnya.